Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tuh nahwan. Kemudian ros. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri, selamat datang di channel saya, channel Zuhad Pradana. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu nagom. Apa itu ilmu nagom? Kemudian pembagiannya ada berapa? Tentunya untuk membahas lebih dalam, pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber bersama kita, yaitu Ustadz Nafiuddin Khalis. Mas Nafi, apa kabarnya Mas Nafi? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Jadi sahabat santri perlu diketahui, beliau merupakan pengajar ilmu nagom di Pondok Pesantren Nurun Ala Nur. Tentunya kita penasaran apa sih ilmu nagom dan juga pengalaman-pengalaman apa yang dimiliki oleh Ustadz Nafi. Dalam hal ini tentunya kita akan bahas bersama, kita akan bedah bersama apa itu ilmu nagom. Oke Mas Nafi, langsung saja. Mungkin banyak sahabat santri yang belum tahu. Tentunya saya yakin juga banyak yang sudah tahu. Bahkan yang menonton hari ini pun mungkin sebagai qori gitulah di pondoknya ataupun di lingkungannya. Nah, ilmu nagom sendiri itu apa sih, Ustadz Nafi? Baik, ilmu nagom sendiri yaitu membaca Al-Qur'an ya. Ini tentang membaca Al-Qur'an. Tapi di sini untuk ilmu nagom itu tidak hanya membaca dengan biasa saja ya, tapi membaca Al-Qur'an dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah tajwid, tentunya dengan diiringi dengan irama atau lagu ya. Itu namanya ilmu nagom. Jadi kalau biasanya bisa disebut dengan seni baca Al-Qur'an ya, seperti itu. Seni baca Al-Qur'an. Oke Ustadz Nafi, tadi dijelaskan bahwa ilmu nagom itu adalah membaca Al-Quran dengan irama atau dengan lagu. Nah kemudian lagu atau macam-macam lagu dalam ilmu nagom itu apa saja sih? Ada berapa dan apa saja? Untuk pembagian dari lagu-lagu tersebut, tilawah ya, namanya tilawah. Seperti itu tilawah. Itu ada 7 macam lagu. Ya, ada 7 macam lagu. Yaitu yang pertama ada bayati, kemudian ada soba, kemudian ada ijaz, kemudian ada nahwan, kemudian ada ros, kemudian yang keenam ada shika, dan yang terakhir adalah jihad. Berarti tertinggi itu jihad, dan yang paling awal itu adalah bayati. Iya. Biasanya urutannya seperti itu. Jadi itu hanya macam lagunya ya. Untuk tingkatan nada itu ada sendiri. Oh ada lagi? Iya, ada sendiri. Jadi untuk tingkatan nadanya itu ada 4 tingkatan ya. 4 tingkatan. Yang pertama ada koror. Koror itu nada rendah. Paling rendah. Kemudian ada nawa. Nawa itu sedang. Koror itu rendah, nawa itu sedang. Kemudian ada nada jawab. Jawab itu tinggi. Kemudian yang terakhir ada jawabul jawab. Itu yang paling tinggi. Itu tingkatan nadanya ada 4, dan lagunya tadi ada 7 lagu dan 4 nada. Sebelum ke contoh, nanti saya pengen Ustadz Nafi mencontohkan apa itu tadi bayati sampai jihaka itu contohnya seperti apa biar kita paham dan ya kita tahu lah, setidaknya kita tahu. Sebelum ke situ saya pengen tahu sih sebenarnya Ustadz Nafi ini kan pengajar ya di Pondok Pesantren ilmu nagom ya. Nah pengalaman apa sih yang sudah didapatkan
selama ini? Selama saya pengalaman mengajar di Pondok Pesantren Nurul Alanur, itu pengalaman saya itu luar biasa ya, banyak sekali. Kadang ketika saya mengajar tilawah itu setiap malam minggu ya ada maghrib itu sangat ya kadang asik, kadang gimana gitu ya. Gimana itu gimana? Kadang agak-agak males juga ya, agak males juga. Kadang juga semangat juga. Itu semua tergantung anaknya ya. Kalau anaknya yang diajar semangat, pengajarnya itu juga semangat seperti itu. Kalau anaknya itu kurang semangat, ya pengajarnya kurang semangat seperti itu. Artinya apa namanya yang diajar juga berpengaruh pada kita ya, iya. yang mengajar itu ya. Yang paling membuat semangat itu ketika ya minimal ada salah satu dari anak yang diajar itu yang bisa dibuat contoh seperti itu bisa membuat semangat saya. Jadi seperti rasanya itu mengajarinya itu berhasil bisa. Tuh sahabat santri, terutama santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Alanur ini. Jadi malam minggu kalau ketika apa namanya jadwalnya nagom atau tilawah semangat. Jadi ustadznya juga dalam mengajar juga semangat. Oh, kalau yang diajar aja nggak semangat, gimana yang mengajar mau semangat kan gitu. Nah, kemudian Ustaz Nafi pengalaman apa namanya dalam tentunya Ustaz Nafi pernah ikut lomba, ya kan? Nah, lomba-lomba apa yang pernah diikuti, kemudian prestasi apa yang pernah didapat oleh Ustaz Nafi itu apa saja? Baik, pengalaman untuk lomba. Ya. Kalau lomba dalam pertilawan itu namanya MTQ ya mas. MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah. Itu pertama kali saya ikut lomba pada tahun 2003. 2003 kalau nggak salah itu kelas 3 SD. Dulu itu pertama kali saya lomba, itu saya tidak tahu kalau ternyata saya itu dilombakan. Kok gitu? Kok bisa? Iya, itu didaftarkan sama bapak saya. Tiba-tiba ketika pas di lokasi, tiba-tiba saya disuruh maju gitu saja. Disuruh maju dengan makro yang emang dulu sudah pernah diajari. Emang dulu sudah pernah diajari. Nah di situ saya baru dikasih tahu ketika pas di lokasi bahwa saya disuruh ikut lomba. Itu kelas 3 ya? Kelas 3 SD. Kalau dulu itu tingkatannya ada 5 tahapan ya. Dulu ada kecamatan, tingkat kecamatan dulu paling bawah, kemudian kecamatan juara 1 naik ke Kawadanan. Kawadanan itu dari beberapa kecamatan dijadikan satu. Oh gitu. Ya. Kemudian kabupaten. Setelah kabupaten ada Karisidenan. Karisidenan. Setelah itu baru provinsi. Ya. Alhamdulillah dulu pada tahun 2003 itu pertama kali saya ikut lomba. Alhamdulillah dulu ketika pas masuk ke provinsi juara 1. Waktu itu tuan rumah di kota tahun berapa? 2003 kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Masih. Itu sudah provinsi ya. Iya. Nah, itu sahabat santri kelas 3 SD sudah ke provinsi. Kemudian lanjut Ustaz Nafi ke tingkatan selanjutnya mungkin. Jadi tidak hanya berhenti di situ ya. Setelahnya, jadi itu event kan diadakan setiap setahun sekali. Setahun sekali. Itu setiap tahun pasti saya ikut. Ya. Setelah itu saya 2004 berarti kelas 4 SD ya. Iya. Itu provinsi enggak juara mas. Ya, provinsi enggak juara. Pokoknya itu sampai tahun 2008 itu saya enggak juara, hanya di kabupatennya saja, tapi di provinsinya belum beruntung gitu ya. Ya seperti itu. Dulu kemudian pas saya SMP kelas 2 ya, kelas 2 itu tahun 2008 waktu tuan rumah provinsinya itu di Wonosobo. Ya. Dulu saya itu ikut tilawah ya, ikut cabang tilawah. Dulu saya mendapat harapan 1 di Wonosobo itu ya? Di Wonosobo itu tahun 2008. Kemudian
setelahnya ikut terus. Saya ya sampai sekarang ini saya ikut, dan pengalaman yang paling terakhir saya tidak bisa saya lupakan itu ketika mengikuti event PTQ RRI ya, itu seleksinya dulu di Purwokerto pada tahun 2016. Itu saya alhamdulillah mendapat juara satu di RRI itu Purwokerto. Padahal pada waktu itu apa ya, emang hati itu memang berpengaruh Mas dalam lomba. Hati itu memang berpengaruh dalam lomba. Kalau dari hati niatnya apa yang mungkin kurang enak dipandang Allah, yang memang tidak ditakdirkan juara. Misal saya biar juara satu, biar mendapat juara, biar nanti bisa terkenal, bisa mendapat hadiah misalnya, saya bilang ya itu terkadang itu memang Allah tahu itu kadang niat yang busuk seperti itu memang tidak baik ya, itu disingkirkan dari situ. Alhamdulillah dulu saya memang ya pada tahun 2016 itu pengalaman saya yang sangat tidak bisa saya lupakan. Sebelum saya lomba itu dulu saya pernah minta ijazah sama Simbah Paifur dari Purwokerto. Saya minta ijazah, saya dikasih nasihat apa seperti itu, dan alhamdulillah saya lakukan. Sebelum maju membaca ini saya lakukan, dan kemudian pasrah sama Allah. Jujur saja ketika waktu itu tampil saya itu kurang bagus Mas. Iya, kalau kita bisa tampil sendiri ya. Saya sendiri itu kurang bagus gitu. Yang juara 2 padahal lebih bagus. Ya. Tapi nggak tahu kenapa, ya mungkin kembali tadi pada hati ya, sangat berpengaruh sekali. Itu saya sangat kaget sekali ketika mendapat pengumuman menjadi juara 1 sampai itu. Dan setelah event itu 1 minggu berikutnya saya dikirim untuk ke tingkat nasional, dulu di Pekanbaru Riau. Kalau untuk Pekanbaru Riau itu pengalaman saya itu ya sangat banyak sekali ya, mendapat pelajaran-pelajaran dari senior-senior saya, ternyata itu yang jauh lebih bagus ternyata ya. Di situ saya baru sadar, ternyata saya itu tidak ada apa-apanya dengan mereka, karena di atas langit masih langit kan. Artinya jangan sampai kita sombong lah. Seperti itu pengalaman saya. Itu ya. Jadi hati itu penting, apalagi tilawah ini berhubungan dengan Al-Quran. Tentunya adab, kemudian perilaku kita itu berpengaruh sekali nantinya terhadap diri kita. Oke Ustadz Nafi, tadi sudah dijelaskan macam-macam lagunya seperti apa, kemudian nadanya juga seperti apa, pembagian nadanya, kemudian pengalaman juga sudah disebutkan. Nah kita langsung saja, Sahabat Santri, kita pengen tahu lah, artinya contoh-contoh dalam ilmu nagom tadi, macam-macam lagunya seperti apa, kemudian nadanya seperti apa. Nah mungkin kita minta Ustadz Nafi untuk mencontohkan agar sahabat santri bisa belajar di rumah seperti itu. Baik sahabat santri, di sini saya akan mencontohkan sedikit dari 7 macam lagu yang pada ilmu nagom tersebut ya. Nanti kita mulai dari lagu Bayati ya. Untuk lagu Bayati nanti kita contohkan pada surah Al-Fatihah saja ya, yang mudah. Ini contoh dari lagu Bayati, salah satunya yaitu nanti yang saya ambil untuk Bayati, saya ambil lagu yang Bayati jawab ya, Bayati jawab. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dari Bismillahnya itu sudah lagu Bayati ya. Kemudian contoh ayatnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu contoh daripada lagu Bayati. Kemudian coba kita ke lagu yang kedua, yaitu ada Soba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu lagu Soba ya. Itu tadi Soba asli. Kemudian kita ke lagu Hijaz ya, Hijaz asli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu contoh dari lagu Hijaz. Kemudian yang keempat ada Nahawan. Contoh lagu Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Nahawan. Kemudian Ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu contoh dari lagu Ros. Kemudian ada Shika ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang terakhir ada Jaharka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu adalah sedikit dari macam-macam lagu contohnya ya. Itu tadi kebanyakan saya ambil dari lagu aslinya ya. Kalau nanti saya mencontohkan semuanya itu nggak cukup waktu. Ini luar biasa sekali, tadi sudah dicontohkan 7 macam lagu dari ilmu nagom. Tentunya urian singkat ya, karena kalau kita mau secara detail mungkin waktu juga akan lebih panjang ya. Nah, tidaknya kita tahu dulu bahwa ilmu nagom itu nadanya seperti itu, kemudian perbedaannya tadi bisa diteliti sendiri ya nanti sahabat santri semua. Tentunya Ustadz Nafi luar biasa sekali. Nah, tips-tips mungkin banyaklah sahabat santri yang ingin belajar tentang ilmu nagom, kemudian ingin memperdalam tentang ilmu nagom. Tips-tips dalam mempelajari ilmu nagom atau tilawatil Quran ini apa saja ya. Ustadz Nafi? Baik, untuk tips belajar ilmu nagom ya. Kalau misal kita tanya kepada guru tilawah siapapun, kalau kita tanya tips atau cara belajar ilmu nagom, kuncinya hanya satu. Latihan, pasti jawabannya itu. Gitu. Iya, latihan. Seperti itu, latihan. Ya, misal. Tapi menurut saya untuk tips-tips tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian.
Misal kita pengen belajar nafasnya panjang, ya berarti kita sering belajar ayat yang panjang-panjang seperti itu. Misal contoh Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu dicoba. Misal tidak kuat di tengah, dicoba terus ya. Dicoba terus sampai nyampe ya. Sampai nyampe, insya Allah nanti di situ kalau mau rutin mencoba terus, insya Allah ada perkembangan di nafas ya, ada perkembangan insya Allah tambah ya, walaupun nambah sedikit atau beberapa detik itu pasti ada. Kemudian latihan nada tinggi misalnya, latihan nada tinggi ya, latihan terus nada tinggi, mungkin bisa dipaksa sampai benar-benar nggak kuat atau mungkin bahkan kepala sampai pusing gitu. Iya seperti itu latihannya itu memang seperti itu. Bahkan ada yang latihan itu sampai dipaksa sampai tinggi itu pasti itu pandangan kita kadang ngeblur ya kalau terlalu tinggi, kepala pusing, ngeblur, kadang juga ada yang sampai pingsan. Iya seperti itu ya, tapi itu sebenarnya tidak kenapa-kenapa, emang latihannya itu seperti itu, proses dari latihan itu seperti itu. Jadi artinya kuncinya satu latihan, latihan dan latihan. Iya. Dan tentunya Ustadz Nafi pun bisa sampai seperti ini, tentunya prosesnya panjang. Nah, Ustadz Nafi dari kapan menekuni ini ilmu nakom ini sebenarnya? Saya itu belajar tilawah itu nggak tahu ya dari kapan, itu memang warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua. Berarti memang orang tua Mas Nafi itu memang keluarga korek ya? Iya, alhamdulillah itu dari bapak, ibu, kemudian kakak saya yang perempuan, kakak saya laki-laki, saya sendiri dan adik saya. Alhamdulillah sedikit-sedikit ya bisa tilawah gitu. Berarti satu keluarga itu bisa tilawah semua. Iya, berarti ini faktor keturunan juga berpengaruh tentunya ya. Berpengaruh itu dari orang tua itu memang bisa melahirkan bibit-bibit ya, itu memang dari orang tua. Tapi tidak juga dimungkinkan juga sih, tapi ada juga dari orang tua yang biasa saja, suaranya biasa saja, tapi anaknya bisa korek ya juga ada seperti itu nggak jamin juga sih. Yang penting berarti tekad kita sebenarnya, tekad tekad kita dalam mempelajari ilmu nakom itu seberapa. Artinya kalau malas-malasan tentunya nggak akan bisa. Walaupun itu mungkin orang tuanya bisa, tapi kalau yang anaknya juga tidak ada semangat untuk belajar, mungkin juga kemampuannya tidak berkembang seperti itu. Seperti itu. Memang yang namanya tilawah itu memang butuh latihan. Tiap hari. Kuncinya berarti sahabat santri, kalau kok sahabat santri ingin bisa, maka latihan. Menarik sekali Ustadz Nafi obrolan kita hari ini. Tentunya kita tidak panjang, kita hanya ingin memberi gambaran ilmu nakom itu seperti apa. Kalau sahabat santri ingin memperdalam, silakan di pondoknya pasti ada. Kemudian cari orang yang memang ahli dalam hal itu, kemudian tetap semangat untuk belajar ilmu nakom. Terima kasih Ustadz Nafi atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Kapan kita bahas yang lain Ustadz Nafi ya? Insyaallah. Oke. Sahabat santri, terima kasih sudah menonton channel Zuhad Pradana. Nantikan edisi kedua, edisi berikutnya dan edisi berikutnya. Tentunya Zuhad Pradana akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Zuhad Hidayatur Rahman dan Ustadz Nafi Udin Salis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.